Oke, saya undang dengan hormat narasumber kita malam hari ini, Kinan. Ya, kasih tepuk tangan buat Kinan. Oke, haleluya. Hai, shalom. Ini yang di sini katanya pembicara. Saya lupa. Shalom. Oh iya, di sini ya. Kalau di sana ini, kameranya di sana. Oke. Ya, puji Tuhan. Ini demi kebaikan kita bersama ya. Boleh duduk ya Kak? Oh, silakan duduk, silakan duduk. Grogi juga. Iya. Puji Tuhan, Kinan. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Biarpun Surabaya gloomy, kita jangan ikut mendung ya artinya. Oke, luar biasa, dan tentunya kita semua yang hadir hari ini juga dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan dong buat kita semua ya. Oke. Dan hari ini kita akan di bulan Juli ini ya. Tema besar di pro kita itu ya guard your heart. Mohon maaf kalau Inggrisnya agak salah ya. Intinya itu jagalah hatimu. Ya. Dan malam hari ini ya kita akan sama-sama bahas dengan tema The Lord looks into the heart. Wah, jadi pelan-pelan takut salah. Artinya Tuhan melihat hati kita. Jadi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Oke. Dan malam hari ini kita akan melihat lewat narasumber yang sudah hadir ini bagaimana sih supaya kita itu berkenan di hadapan Tuhan, ya. Terus dan juga bagaimana kita bisa memahami hatinya Tuhan. Nah, ini agak berat juga ya. Akan memahami, tapi kita akan bahas bersama-sama malam hari ini. Oke. Dan juga sambil talk show berjalan, Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya seputar tema ini ya bisa menghubungi call center via WhatsApp ya. Pertanyaannya dikirim ke 0811-311-66111 yang ada di layar ini ya. Oke, baik. Kita mulai pertanyaan pertama. Tadi saya lupa nama lengkapnya ya. Tadi semua. Ya, bisa perkenalan dulu nama lengkap. Okay. Terus di Pro itu sekarang melayani sebagai apa, dan mungkin kisah pelayanannya seputar pelayanan kita akan kupas malam hari ini. Silakan. Iya. Tapi nanti ada cerita lebih lanjutnya ya Kak ya, gitu ya. Shalom teman-teman semua. Iya. Mungkin kalian tampak aneh ya, siapakah yang ada di nama, ya itu memang nama lengkap saya teman-teman ya. Jadi Maria Wanda Aka gitu. Jadi Kinan tuh diambil dari nama belakangnya gitu. Ya, saat ini di Bipro memang saya biasa kalau teman-teman lihat saya choir dengan teman-teman choir gitu, tapi hari ini di tempat duduk melihat mereka gitu ya. Terus saya juga bergabung di professional community juga yang memang biasanya ada talk show atau seminar gitu. Begitu Kak. Oke. Bicara pelayanan Kinan di Bipro ini, selain di kegiatan yang biasa Sabtu kita lakukan melayani di hari Sabtu, mungkin ada tanggung jawab lain di bidang pelayanan yang lain, dan mungkin bisa ceritakan sekalian kisah awal pelayanan, karena semua kita kan pasti dari umur berapa, dari waktu zaman apa, zaman orde lama mungkin ya. Kalau ya silakan Gina. Ini duluan ya Kak. Memang agak berbeda dengan skrip yang kita buat kemarin. Saya tergantung yang saya lihat. Oh iya, siap. Ya, oke, teman-teman mungkin ada yang seperti saya. Jadi saya memang mulai pelayanan itu di sekolah minggu ya Kak ya. Waktu itu masih kecil, jadi nggak ngerti konsep pelayanan itu apa. Pokoknya disuruh aja sama gurunya, ini bawa kantong persembahan, putar-putar buat teman lainnya gitu ya. Atau enggak saya puji Tuhan di depan bareng kakak-kakak, seperti itu. Nah, terus itu di sekolah minggu. Kemudian di remaja itu saya dengan kemampuan bermain musik yang hanya di step 3. Jadi bukunya masih step 3. Kuncinya cuma C barusan. Nah, itu diminta bermain musik di sekolah minggu waktu itu gitu ya. Nah, kemudian habis dari sekolah minggu naik ke umum. Cuman ya karena saya kemampuannya cuma sampai di step 3, menimbulkan banyak evaluasi pasti. Gitu ya. Jadi tapi terus belajar gitu. Nah itu remaja di SMA. Di SMA ini mungkin kemarin saya belum ceritakan bahwa saya di remaja itu, di youth itu
sebagai si pemerhati gitu Kak ya. Jadi kalau misal kita ngelihat ada teman-teman kita yang oh kayaknya kok udah jarang datang dan lain sebagainya, nah itu tugas saya untuk pergi ke rumahnya, kemudian berkunjung. Dan ya waktu itu kan masih SMP atau SMA cuma ngobrol, terus yaudah kita doain kayak gitu Kak ya. Jadi pulang sekolah gitu saya habis ngerjain PR, saya izin ke orang tua, saya mau perkunjungan, akhirnya saya kunjungin, kita berdoa di situ. Terus kalau di sekolah kan memang karena saya waktu itu sekolah negeri ya Kak ya, jadi memang jumlah siswanya Kristennya itu emang sedikit ya, tapi kami punya persekutuan. Jadi saya menjadi ketua persekutuan di situ, yang mana setiap Selasa kita juga adakan persekutuan gitu. Jadi saya bertugas untuk melayani di situ gitu. Nah kemudian kuliah kerja, nah ini memang waktu itu saya karena kuliah sama kerja jadi nggak bisa Kak melayani gitu ya. Jadi dari pagi sampai siang saya di kampus, lalu nanti pulangnya kita shift, sore kita kerja gitu sampai malam kita ngerjain tugas. Jadi memang nggak ada kesempatan buat melayani waktu itu. Setelah kuliah. Iya gitu. Nah kemudian setelah kuliah baru bergabung di Dewasa Muda gitu kan. Nanti bisa diceritain lebih lanjut. Bisa. Iya. Nggak mau cerita sekarang ya? Enggak, Lebih lanjut dicicil kan? dulu. Akan Biar kita- Pini sirin. Oke. Yang jelas melayaninya itu bukan langsung di tempat yang kayak dilihat banyak orang dan apa, tapi dari anak sekolah minggu mulai pelayanan. Iya betul kan. Saya kan dari Mojokerto. Enggak, saya dari kota kecil. Jadi memang tidak banyak. Mojokerto. Iya, betul. 45 menit dari sini. Jadi tidak banyak tidak sebanyak jemaat di Surabaya. Jadi memulai dari situ. Tapi luar biasa ya, dari pelayanan situ sampai SMP, kemudian gara-gara kuliah itu ya, terus pelayanannya terhenti karena memang banyak tugas. Oke. Saya masuk ke pertanyaan gini. Kita sering mendengar bahwa cara pandang Tuhan dan cara pandang manusia itu berbeda, gitu ya. Menurut seorang Kinan ini, di mana kira-kira letak perbedaannya? Oke. Nah, cara pandang ya Kak ya. Cara pandang. Oke. Nah mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya ada satu video Kak. Oh. Terima kasih sudah masuk pertanyaan ini. Oke. Jadi ada satu video yang saya persiapkan dan nanti kita bisa diskusikan bersama ya. Boleh minta tolong Lumet untuk memutarkannya. Imanku bersepakat percaya bahasanya ku terima secara kemenangan darimu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menolong sepanjang ibadah ini. Kami mengucap syukur juga bagi keluarga Pak Riki yang telah membukakan pintu rumahnya untuk kami. Oke. Di sini nggak ada yang ngantuk ya? Iya, ada plot twistnya dia Kak, menguap ya. Iya. Silahkan. Ya teman-teman, ini adalah keponakan saya. Jadi namanya Jonathan Raya, dia tinggal di Manado Kak. Jadi dia memang sudah terbiasa dari kecil, mungkin dari sejak kandungan dia sudah terbiasa sama pujian dan penyembahan gitu. Nah mungkin yang saya mau tanyakan ke Kak Ferdi dan teman-teman di sini, kira-kira kalau kalian melihat video yang tadi itu bagaimana menurut kalian? Hatinya keponakan saya itu gimana sih gitu? Dan kira-kira apakah pujian yang dia berikan ke Tuhan itu berkenan nggak di hati Tuhan? Gitu. Bebas aja Kak. Silakan, ada yang mau Dari jawab. kursi nggak apa-apa. Ada apa kita? Teriak aja. Punya apa? Aqua ini akan saya berikan. Pertanyaannya kira-kira berkenan nggak di hadapan Tuhan? Iya, dan kalau teman-teman lihat di mana sih hatinya keponakan saya itu waktu dia memuji Tuhan. Ada yang dari sisi kiri, ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Ya. Ya. Ada. Keras aja nggak apa-apa dari kursi. Berkenan. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi? Kalau Sudut kanan. Oh ya, benar Ju. Sudut belakang pojok. Silakan Ju. Gak ada yang tahu isi hatinya. Baik. Dalam laut Dalam diduga, iya. dalam hati siapa Siapa yang tahu? Masa ya. Kalau Oke. dari Kak Ferdi kira-kira gimana Kak menurut Kakak? Ini nggak ada di briefing ya. Saya melihat tadi apa yang saya Oh, lihat gitu ya? Pak. Satu sama. Iya. Kita biasa bersama. Biasa bersama. Iya. Oke, kalau menurut saya ya berkenan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan loh ya. Walaupun ya kadang mungkin kita
Kalau saya langsung tangkap tadi ya, berarti kita di rumah kadang kita capek-capek ngantuk juga yang model-model kayak gitu tadi. Tapi yang penting hati kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat penyertaan sepanjang hari ini itu berkenan di hadapan Tuhan. Oke, Menurut saya gitu. terima kasih Kak. Nanti saya sampaikan ke keponakan saya. Coba aja ya. Iya, terima kasih teman-teman yang udah menjawab. Nah, tapi itu yang kita lihat ya Kak ya. Tapi yang dilihat Tuhan itu berbeda, mungkin berbeda ya, gitu. Nah, saya mau ngajak teman-teman semua, kita akan buka di dalam 1 Samuel. Kita akan buka di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7. Nanti saya akan bacakan yang genap, teman-teman akan bacakan yang ganjil ya. Oke. Ayat 6 dan 7 dari 1 Samuel 16. Yang udah ketemu bilang amin. Amin. Amin, karena udah di layar ya. Terima kasih Muhammad-Muhammadnya bilang amin. Oke. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Nah, itu yang tadi saya belajar Kak, bahwa apa yang dilihat Tuhan itu berbeda. Karena Tuhan melihat hati gitu ya, dan semuanya ini adalah dengan kedaulatannya Tuhan gitu Kak ya. Kalau konteksnya di 1 Samuel tadi itu kan adalah tentang ketika Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi raja yang baru ya, menggantikan Saul gitu ya. Kemudian sebetulnya yang kita tahu nanti ada Daud di situ, tapi sebenarnya Daud itu bukan anak yang diajukan oleh bapaknya Yesaya. Jadi dia lagi menggembalakan domba di ladang gitu. Jadi dia tidak ada di situ, tapi kedaulatan Tuhan itu ada di situ gitu Kak. Jadi kalau Tuhan berkenan maka dia akan mengurapi dan dia memang melihat hati. Memang kelihatannya sebelah sini sepertinya lebih oke. Mungkin secara perawakan kakak-kakak Daud itu udah ready gitu dia untuk berperang gitu ya Kak ya. Tapi Tuhan ternyata berkenan kepada Daud dan dia melihat hatinya seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya lihat perbedaannya ya Kak. Jadi kalau saya secara manusia pasti akan melihat apa yang bisa saya lihat gitu ya. Karena saya nggak bisa tembus dinding ya, nggak bisa. Nah tapi Tuhan ternyata berbeda, dia melihat ke kedalaman hati kita gitu. Oke, paling tidak sampai saat ini saya bersyukur karena Tuhan itu tidak melihat penampilan Rupa kita ya. Rupa model kita seperti ini, tapi Tuhan melihat hati kita, itu yang Iya, penting betul. harus kita lihat ya. Oke. Dan berikutnya, bagaimana caranya kira-kira mempunyai hati yang berkenan di hadapan Tuhan? Dan kira-kira mungkin ada tips-tips apa kira-kira yang harus kita lakukan gitu? Oke. Cara berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan, ya. Oke. Oke, nah mungkin ini dulu Kak. Kita mau belajar sesuai dengan tema kita malam hari ini dulu ya, bahwa Tuhan melihat hati. Dan karena tadi udah kita spill out, kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu Daud gitu Kak ya. Jadi kita tahu bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Allah gitu ya. Nah karena dari inti memberikan bacaan ini, jadi saya belajar siang dan malam gitu ya, dan menemukan ada kira-kira 4 hal gitu. Tapi nanti kalau teman-teman membaca kisah tentang Daud dan teman-teman mendapatkan lebih banyak, boleh ya nanti sharing-sharing gitu. Nah saya mau minta bantuan Mulmed untuk menampilkan. Jadi saya temukan ada 4 hal gitu yang saya jadikan akronim. Ini saya berjaga-jaga semalaman Kak untuk mendapat akronim ini, tapi rupanya juga harus mix gitu bahasanya gitu ya. Jadi teman-teman, kenapa kok Daud ini kita bisa belajar dari dia itu menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan gitu ya. Nah yang pertama adalah kerendahan hati atau humility. Kak Ferdi mungkin ingat ya bahwa Bibro ini punya nilai gitu, you pro in him gitu kan, unity, profesional, kemudian integritas, humility, dan kemudian impact. Bener Kak? Wah, iya, tepuk tangan buat Kak Ferdi. Saya bilang iya tadi. Iya, jadi teman-teman itu saya kira relate. Saya kira relate dengan nilai yang kita miliki di Bibro, bahwa kita perlu kerendahan hati. Nah, teman-teman, Daud itu kan dia berhasil mengalahkan siapa Kak? Goliat ya. Dan kalau misalkan Daud hidup di masa sekarang, udah pasti dia viral ya, udah pasti dia FYP di mana-mana, karena waktu itu nggak ada yang berani ngalahin Goliat kecuali Daud dengan keberanian yang daripada Tuhan. Padahal waktu itu dia hanya datang buat ngasih
keju. Iya betul, untuk kakak-kakak. GoFood. Iya, mungkin dia kalau dia sekarang GoFood ya. Ya, Oke. sekarang. Itu GoFood yang pertama. GoFood yang pertama itu Daud. Nah ternyata dia bisa mengalahkan Goliat. Tapi Kak, yang saya pelajari dari kisah dia selama dia ini kan punya kesempatan untuk dia bisa membinasakan Saul yang mestinya ya 1 atau 2 kali. Tapi di Saul berkata enggak, Saul ini adalah orang yang diurapi Tuhan gitu ya. Jadi aku tidak bisa mencelakakan dia, aku tidak berhak mencelakakan dia. Jadi kita perlu kerendahan hati seperti itu Kak, untuk meskipun dia seharusnya bisa disebut seorang pahlawan kan, karena dia udah berhasil untuk membunuh pahlawannya Filistin gitu, tapi dia tetap rendah hati di situ. Nah kemudian yang berikutnya adalah A, teman-teman ya. A ini apa adanya gitu. Kita tahu bahwa Daud ini semacam dia memang suka memuji Tuhan ya Kak ya. Dia apa adanya gitu ya, mau di muka umum atau mungkin dia lagi sendirian, dia puji Tuhan apa adanya. Tapi ada satu hal dalam perjalanan kisahnya Daud itu yang dia itu membuat satu dosa, ya kan Kak? Yaitu dia mengambil istri daripada Uria, yaitu Batsheba, lalu diambil ya, lalu Uria ditaruh di peperangan di depan sehingga dia gugur di situ. Nah waktu itu Tuhan melalui Nabi Nathan itu dia mengingatkan Daud ya, permisi Daud, yang kamu lakukan salah gitu ya. Di situ dia terbuka di hadapan Tuhan bahwa oh ya Tuhan, aku melakukan satu kesalahan dan aku bertobat. Begitu, meskipun kemudian ada resiko yang harus dia tanggung, yaitu anaknya kan akhirnya diambil oleh Tuhan atau meninggal begitu ya, seperti itu. Tapi itulah Daud, dia terbuka di hadapan Tuhan seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah T, taat Kak. Nah, kita juga baca di kisah Daud teman-teman. Daud itu setiap kali dia diminta untuk pergi ke peperangan gitu ya, dia perang, dia pasti tanya Tuhan gitu, Tuhan, perlukah aku berperang? Perlukah aku melawan orang Filistin dan lain sebagainya? Lalu Tuhan bilang, pergilah, aku akan menyertai engkau. Dan di situ dia taat kan, ya kan? Dia pergi dan dia membawa kemenangan gitu ya. Saya kira ketika kita berbicara dengan pencipta kita gitu ya, dan mentaatinya begitu, bukan hidup lebih mudah ya, tapi kita ada penyertaan Tuhan di situ, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah intim teman-teman. Jadi tadi yang saya ceritakan bahwa Daud suka banget menyembah Tuhan itu ya, biarpun di muka umum atau dia lagi sendirian, lagi di apa itu Kak, pelariannya begitu ya, dia tetap intim bergaul dengan Tuhan. Bahkan kita tahu bahwa Daud juga salah satu penulis dari Mazmur ya Kak ya. Mungkin Mazmur 23 kalau teman-teman juga suka membaca itu, yang membawa kepada ketenangan bahwa Daud menempatkan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya gitu ya. Dan kalau sama-sama heart to heart gitu, mereka memahami keinginan satu sama lain gitu kan, perlu keintiman seperti itu Kak. Iya. Luar biasa malam Jadi, ini. Itu dari kisah Daud ini kan ya. Iya. Kalau misalnya kira-kira kita yang sebagai jemaat di Pro yang hadir hari ini, kira-kira implementasi kita itu seperti apa? Kayak kita itu apa adanya di pelayanan harus gimana, taat itu gimana, intim itu gimana, boleh bisa dijabarkan? Ini juga nggak ada di skrip teman-teman ya. Nggak apa. Oke, ya teman-teman, mungkin ada hal yang bisa kita mulai dari pribadi, karena kita mulai dari intim dengan Tuhan teman-teman, karena itu adalah hal yang bisa kita lakukan ya Kak ya. Karena kalau membangun sebuah hubungan itu kan pribadi dengan pribadi begitu. Ya tentu dengan apa yang bisa kita lakukan dengan penyembahan kita, dengan doa-doa kita, kemudian juga gini Kak, kalau kita pengen sehat kan kita makan sehat ya. Oke, kita kasih makanan sehat ke tubuh kita, maka outputnya jadi kita sehat tuh. Nah, kalau tubuh dan kalau roh dan jiwa kita kasih makanan yang sehat, yaitu firman, kebenaran, maka yang keluar akan kebenaran. Seperti itu. Dan kalau yang lain memang ya kita bisa implementasikan ya, kerendahan hati itu mungkin kalau teman-teman yang sekarang saya ada di pelayanan ya kan, memang selalu ada ruang untuk perbaikan begitu ya, selalu ada ruang untuk evaluasi. Nah, di situ letak kerendah hatian kita untuk bisa terima gitu Kak. Paling tidak jemaat sudah mendapatkan gambaran kira-kira implementasinya seperti apa. Oke. Jadi ini luar biasa ya. Humility, kerendahan hati, terus apa adanya, taat dan intim. Gampang ya. Coba slide-nya dihilangkan dulu. Dihafalkan. Ya. Ayo kita hafal sama-sama ya.
A itu apa? Dimiliki kerendahan hati. A, T, I. Tepuk tangan buat teman-teman luar biasa. Nah ini yang hati ini yang kita bawa pulang nanti ya. Iya. Tampilkan lagi ya. Iya. Jadi itu adalah hati yang berkenan kepada Allah ya, yang punya ini semua gitu ya. Betul. Nah berarti lanjut ke pertanyaan saya yang tadi. Iya. Iya. Caranya. Jadi caranya untuk mempunyai hati yang berkenan kepada Tuhan itu seperti apa? Apa mungkin yang harus kita lakukan atau kita punya pandangan lain seperti apa? Iya, memang ini salah satu contoh dalam Alkitab yang kita bisa apakah kita bisa contoh ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah mungkin itu tadi yang sempat saya katakan Kak, kalau kita ingin berkenan itu kan biasanya kita mesti kenal ya. Ini sebenarnya Tuhan ini kepinginnya kita gimana misal gitu ya. Cuman pada saat sesinya Juju kemarin kita harus peka gitu. Saya juga kadang kayak mana sih peka? Saya kan cewek, kayak peka kan harusnya cowok ya, enggak ya? Ya, skip. Nah, jadi kita harus fokus kepada Tuhan Kak. Nah, fokus kepada Tuhan itu ya dengan dengan rendah hati dan ya memang begitu. Dan memang kita mulai dari pribadi kita dengan Tuhan ya. Kita harus melekat sama Tuhan dulu Kak. Jadi kita itu tadi penyembahan, doa itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan seperti itu ya. Dan dengan demikian kita meminta tuntunan Tuhan itu dalam kehidupan kita seperti itu. Intinya melekat dengan Iya. Tuhan gitu ya. Punya waktu selalu buat Tuhan. Ya karena namanya hubungan pribadi ya Kak ya. Pasti ya. Iya, biar kita bisa heart to heart gitu. Benar. Iya. Dan sekali lagi bagi jemaat ya belum ada pertanyaan yang masuk, ya bisa ya tampilkan di 081131166111 bisa nanya apapun yang berhubungan dengan tema Iya. malam hari ini. Ya, Kaget saya. jangan ada yang tanya status, nggak dibahas statusnya. Nah, itu tak terima pertanyaan seperti Iya. ini ya. Oke. Itu sudah, dan pertanyaan berikutnya kira-kira Kina. Dalam pelayanan, saya dengar Kina ini juga kan seorang gembala FA ya. Iya, betul. Dalam menjalani pelayanan pasti kan ada kendala, ada tantangan yang dihadapi, tentunya semua itu nggak mulus ya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman apa yang dialami saat pelayanan dan mungkin juga ya pelayanan pada umumnya dan juga mungkin waktu melayani di FA sebagai gembala. Iya, teman-teman tadi memang ada cerita yang saya keep untuk sesi ini. Ya, biar durasinya. Nggak. Jadi gini teman-teman, kan tadi saya cerita bahwa ketika saya kuliah itu kan saya sambil kerja ya, jadi praktis tidak ada waktu yang bisa saya gunakan untuk berkomunitas waktu itu. Saya nggak ada komunitas waktu itu. Tapi setelah saya kuliah akhir gitu mau lulus, saya saya diajak salah satu gembala di sini buat join waktu itu masih dewasa muda. Iya, waktu itu masih dewasa muda. Lalu di situ saya diajak untuk melayani di choir gitu Kak. Ya untuk pemeran pengganti gitu. Enggak. Jadi memang jadi memang pada saat itu kebetulan anggotanya kurang, lalu saya ditanya bersedia tuh saya saya melayani di situ. Nah, kemudian lambat laun kan saya diajak gembala juga untuk ada persekutuan. Di waktu itu saya nggak paham bahwa itu adalah family altar gitu. Jadi kami memulai dari 1-3 orang begitu. Kami pinjam rumah kayaknya saudaranya gembala saya waktu itu. Terus habis itu kita bersekutu di situ. Itu kira-kira di tahun 2016 ya mulainya ya. Betul kan? 2016 ya, itu gembala saya. Nah, lalu habis itu sampai mana tadi? Oh ya, terus kita diberkati dengan jemaat yang semakin bertumbuh. Kemudian kita juga diberkati dengan satu jemaat yang kita boleh beribadah di rumahnya waktu itu, dan kita beribadah di situ gitu Kak. Nah, ada satu tantangan yang tadi Kak ya, yang saya sempat hadapi begitu. Jadi di tahun 2018 ingat saya, itu gembala saya waktu itu orang tuanya sakit gitu ya, papanya sakit. Ya, jadi dia harus full time untuk merawat papanya di kota asal gitu ya. Ya kami memang perantauan juga biar cuma 45 menit. Jadi dia harus merawat papanya di kota asal.
praktis juga dia tidak bisa melayani di FA waktu itu karena full time harus pulang ke rumah gitu kan. Kemudian saya waktu itu sebagai sekretaris, kemudian ada wakil juga teman saya, kami diserahi FA waktu itu, titip gitu Kak ya, tolong titip karena saya harus merawat orang tua saya gitu. Nah waktu itu saya jadikan sebagai apa Kak ya, tugas ya, maksudnya adalah tanggung jawab yang sudah diberikan oleh gembala kita gitu. Nah tapi puji Tuhannya di tahun yang sama itu saya juga dapat berkat mama saya sakit juga gitu Kak ya, literally di saat yang sama. Nah tapi akhirnya karena saya masih ada waktu di Surabaya, jadi Senin sampai Jumat itu saya kerja gitu ya. Kemudian waktu itu Jumat, FA-nya Jumat malam saya melayani di FA, lalu setengah 9, jam 9 saya pulang ke Mojokerto begitu ya, terus merawat mama saya gitu, nemenin papa saya. Dan kalau misalnya mama saya di rumah sakit, dia kan keluar masuk rumah sakit juga ya, jadi kalau misalnya dia di rumah sakit ya saya berarti tidur di rumah sakit gitu hari itu. Terus habis itu minggunya malam balik lagi kita ke Surabaya dan ready untuk bekerja gitu. Nah saat itu kurang lebih selama 6 bulan lah Kak ya, seingat saya waktu itu 6 bulan saya begitu terus. Dan waktu itu saya nggak memahami begitu kenapa dan bagaimana saya bisa seperti itu. Maksudnya ketika ada teman bilang, oh kamu harus jaga kesehatan, maksudnya ya udah kamu fokus ke salah satu dulu dan sebagainya. Tapi waktu itu cuman kerinduan hati saya ya Kak ya, karena harus ada yang melayani teman-teman gitu, harus ada yang melayani di jemaat di FA gitu Kak. Ya memang kami bergantian sharing, kami bergantian bertugas, tapi kan harus ada yang bertanggung jawab di situ untuk mengimplementasikan firman dan lain sebagainya seperti itu. Dan ya pada akhirnya memang ketika mama saya dipanggil Tuhan, ada waktu-waktu kosong di mana saya bingung ya sebenarnya saya bagaimana Tuhan gitu ya, karena ya biasalah Kak ya, kita tidak tahu kita harus bagaimana begitu. Tapi setelah itu ditangkap lagi, dikuatkan lagi oleh teman-teman di komunitas, lalu saya balik lagi untuk melayani. Waktu itu juga saya sempat bilang ke salah satu pengurus kejuju, kalau nggak salah dia WA, Kinan gimana kabarmu? Terus saya bilang kayaknya saya mundur aja gitu ya. Waktu itu di si kreatif ya, di Bipro saya mundur aja karena saya setiap Sabtu nggak bisa melayani gitu karena saya harus pulang. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa, kita paham kondisimu dan kamu fokus dulu pada mamamu, kita mendoakan kamu seperti itu Kak. Nah jadi di situ ada kekuatan buat saya gitu untuk terus menjalani apa yang bisa saya jalani waktu itu, seperti itu. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu buat ini. Ya, jadi saya bisa bayangkan ya, jadi harus ada kegiatan di Surabaya, ada tanggung jawab pelayanan yang dilakukan, sementara di satu sisi ibunya itu lagi sakit. Sebenarnya harusnya secara manusia ini luar biasa ya. Secara manusia kita itu punya alasan yang kuat untuk tidak pelayanan ya. Ada punya alasan yang kuat, kenapa orang tua juga saya juga sakit. Tapi ini luar biasa, ini kalau saya lihat tadi itu di taatnya ya. Kinan ini lakukan karena tetap melayani di tengah kondisi sebenarnya punya alasan untuk tidak melayani. Nah itu jadi berkat sebenarnya buat kita semua. Ya apapun kondisi kita hari ini ya tetap melayani. Nah ini pesan juga bagi teman-teman yang belum berkomunitas FA, ikut FA. Nah yang belum melayani ikut melayani juga kita sama-sama. Karena ini sudah dikasih contoh sama Kinan. Ini contoh nyata ada di depan sini ya. Dan satu hal tadi dari penjelasannya Kinan tadi yang saya luar biasa itu jadi choir cadangan. Ya bayangkan, saya bisa paham ini kalau orang tidak punya yang namanya kerendahan hati itu, ya humility itu nggak mau. Saya bayangkan waktu dibilang jadi choir cadangan, kalau nggak ada kamu naik, kalau sudah ada ya wes nggak usah. Saya bayangkan kalau kita misalnya PAW gitu ya, kamu datang cadangan singer, nanti kalau nggak ada yang datang kamu naik, hatinya itu bergejolak, bisa tuntut ini. Kita waktu itu ada ini nggak ya? Kita cuma hati ke hati. Kayak waktu itu, aku kok cadangan, pemain bola cadangan aja nggak enak. Ini choir cadangan gitu kan? Nah, ada tidak hatinya waktu itu kira-kira Tuhan apa? Ada komplain nggak kira-kira sama Tuhan? Tentu tidak. Tentu tidak. Enggak. Jadi itu kan hanya sebutan aja Kak ya, cadangan dan lain sebagainya. Cuman memang saya waktu itu belum full aja masuk ke choir gitu.
Nah tapi ini teman-teman ya, satu pelayanan choir itu juga kita butuh kerendah hatian. Kenapa? Karena kita harus mau dipimpin. Ya itu kan yang mimpin satu orang di depan dan kita harus mengikuti dia benar-benar. Nah, jadi choir ini rendah hati semua. Rendah hati ya. Ya, benar sekali. Oke, dan Kinan yang luar biasa dalam masa-masa yang sulit saya pikir itu terus bisa melayani sebagai seorang yang sekarang juga sebagai gembala dan segala macam dalam pelayanan. Pernah nggak kira-kira terbesit seperti semua ini gara-gara aku? Kalau bukan aku nggak mungkin FA ini jalan. Kalau bukan aku nggak mungkin pelayanan ini jalan. Sempat nggak kira-kira? Karena kita sebagai manusia kadang kan kalau semua kita bisa, kadang ada kita tuh merasa sombong, angkuh gitu. Di Kinan sendiri seorang Kinan, walaupun saya lihat sih enggak, cuman pingin tanya dulu sempat terbesit atau gimana? Wow, tentu pernah. Jadi Kak, kita kan manusia ya. Jadi memang ada kelemahan kita yaitu pride ya atau kesombongan gitu. Nah, memang kalau saya sendiri mengakui bahwa kelemahan saya adalah satu pride, satunya minder. Jadi ketika kita sudah berhasil untuk melakukan ini normal ya saya kira ya. Ketika kita sudah berhasil melakukan segala sesuatu, kita merasa bahwa ya ini kan karena pengalamanku, karena aku udah terlatih untuk melakukannya gitu. Tapi kita lupa bahwa ada kedaulatan dan pertolongan Tuhan di situ gitu. Nah, lalu kalau minder itu karena saya sering kali Kak, ya karena itu tadi ya. Saya dari kota kecil mungkin ya begitu. Terus saya melihat bahwa orang-orang ini luar biasa sekali dan sering saya membandingkan diri saya, ini masalah hati ya teman-teman. Saya membandingkan diri saya dengan orang-orang yang saya merasa mereka lebih hebat seperti itu. Nah, tapi hari-hari ini saya boleh belajar bahwa pride kita maupun minder kita itu ternyata sama-sama keliru Kak. Karena itu berkaitan dengan aku, semuanya aku. Kalau kita sombong, ya berarti karena aku. Kalau kita minder, aku juga jadinya playing victim dan lain sebagainya. Tapi saya boleh belajar bahwa fokus tadi ke Tuhan itu artinya sebetulnya kalau hati kita udah sama Tuhan kan berarti ke Tuhan. Kita nggak perlu lagi pujian dari mana-mana kan Kak. Kita nggak perlu lagi pujian dari manusia mestinya. Kayak gitu. Ya ada, pasti ada kesombongan, pasti ada gitu kan. Mana apa ya Kak, tapi sampai saya tuh harus belajar main gitar gitu karena kita nggak ada gitaris Kak di tempat kita. Biarpun kuncinya masih C lagi gitu, tapi saya ngerasa sukacita gitu kayak setiap kali bisa aku memimpin penyembahan gitu, ada pasti rasa itu ada. Cuma sekali lagi, nah itu kan peperangan ya Kak ya. Seperti itu. Oke, thank you. Dan sekali lagi bagi yang punya pertanyaan sudah ada. Kayaknya tercengang semua. Enggak ya? Saya minta maaf Bingung. karena mode pesawat dari tadi. Oh, maaf. mode Ternyata baru pesawat. masuk, baru Mode- masuk. mode pesawat. Ternyata baru masuk ya. Iya. Oke, thank you. Jo. Ini baru Mode. masuk. Nah, ya yang pertama. Oh, gitu ya. Oke, 3 detik yang lalu masuk. Oke. Nah, Iya. banyak ya, rut-rut. Aduh, kalian kok tega ya. Saya mohon maaf ya, ini kesalahan ada di handphonenya. Oke, ya sudah banyak, kita mulai dengan oke. Ya. Ya sorry saya scroll ini banyak ternyata. Nah ini kita pertama. Mungkin ini ada yang sudah terjawab tadi, saya baca dulu karena saya baru lihat ya. Pernah nggak ngalamin momen dimana untuk doa hubungan, ini beda. Waktu doa atau hubungan sama Tuhan itu terasa kosong, nggak ngerasain apa-apa. Apakah karena kita melakukan hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan atau gimana? Pernah nggak ngerasa ini tuh? Iya, kan istilah kosong itu kan biasanya kan kalau kita menyembah itu, kita berdoa tuh kita nggak mungkin ngerasa lega, nggak mungkin ngerasa nggak lega. Pasti ada kelegaan, ada damai yang Tuhan kasih. Nah mungkin kosong itu artinya bahwa kok kayaknya aku nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Maksudnya kok gini-gini aja begitu ya. Ya pernah ya Kak ya, pasti pernah gitu ya. Karena kita manusia ini kan pasti banyak pikiran gitu ya Kak ya. Dan itu kadang-kadang kita jadi nggak bisa fokus untuk kita doa, kita nyembah dan lain sebagainya seperti itu. Nah itu apakah karena kita melakukan hal yang tidak berkenan? Nah itu
harus dikoreksi dari diri masing-masing. Mohon maaf, soalnya saya takut kalau menghakimi nanti saya salah begitu ya. Tapi kalau selama ini yang memang saya merasa kosong, pasti saya mengkoreksi diri saya begitu ya. Apa kira-kira yang memang saya kurang lakukan begitu ya. Apa yang memang saya lakukan yang mungkin nggak berkenan di hadapan Tuhan gitu. Tapi sekali lagi seperti Daud tadi teman-teman, kalau ketika dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dia datang ke Tuhan dan dia bertobat, begitu Kak. Ada jaminan pengampunan di situ. Saya kira itu jangan membuat kita terintimidasi bahwa aku berdosa dan aku tidak bisa berdoa kepada Allahku. Enggak kayak gitu, seperti itu. Karena Tuhan, ini tadi sekali lagi Tuhan melihat hati ketika teman-teman memang sudah, Tuhan aku berserah dan aku bertobat, pasti ada jaminan pengampunan di situ. Iya. Biasa mudah-mudahan terjawab ya. Mudah-mudahan terjawab. Dan mungkin saya pikir ketika kadang orang merasa kosong itu, kalau saya pernah ngalamin sendiri ya, kadang kita itu terlalu punya standar yang tinggi. Oh, berdoa itu kalau benar-benar ngerasain hadirat Tuhan itu sampai harus nangis. Saya dulu kadang gitu, ketika doa nggak ada apa-apa kayak seakan kosong, padahal ya enggak. Itu kayaknya hanya masalah hati kita masing-masing ya. Masalah hati. Ya, oke, next. Selalu mau nanya, karena di Alkitab ada tertulis, hendaklah engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apakah merendahkan hati berbeda dengan merendahkan diri? Merendahkan hati, merendahkan diri beda. Saya kira sama ya Kak ya. Karena kalau kita dimulai dari merendahkan hati kita dulu. Kalau hati kita yang tahu Tuhan gitu ya. Nah, ketika kita merendahkan diri itu biasanya itu akan ada saksi-saksi begitu Kak, bahwa kita ini di hadapan Tuhan kita merendahkan diri. Misalkan ketika kita sharing tentang kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat, itu kan kita sepertinya begitu kita merendahkan diri begitu di hadapan Tuhan dan di hadapan rekan-rekan kita begitu ya. Tapi itu adalah berasal dari hati kita yang memang kita mau merendahkan diri, terbuka dan bilang kalau ya Tuhan, ini hatiku dan ini kehidupanku seperti ini, seperti itu. Nah, Tuhan tahu dan juga mungkin ada saksi dari teman-teman kita atau dari komunitas-komunitas kita. Saya kira sama ya Kak ya. Sama ya. Tapi berarti kita bisa merendahkan diri kita kalau kita yang pertama dulu merendahkan hati. Betul. Iya, betul. Oke. Karena seperti contoh Daud itu ketika dia membawa tabut perjanjian Tuhan, memindahkan tabut perjanjian Tuhan itu, dia itu kan merendahkan dirinya dengan menari-nari, memuji Tuhan, dan itu dilihat oleh anaknya dan oleh istrinya. Lalu mereka merendahkan Daud dan mereka bilang, kamu kok seperti orang gila seperti itu. Nah, tapi hati Daud waktu itu adalah, ini adalah tabut Tuhan dan ini kudus begitu, dan aku memuji dan memuliakan Tuhan Allahku, seperti itu. Iya. Baik, kami masih tunggu pertanyaan lagi kalau masih ada. Dan oke, kita kembali ke pengalaman Kinan yang sewaktu menjadi gembala. Mungkin ada di situ, mungkin ada menangani masalah apa atau yang terjadi di sana yang mungkin bisa dibagikan malam hari ini. Ya, teman-teman di komunitas itu kan pasti orangnya itu sangat berbeda-beda karakternya gitu ya, dan hatinya kita nggak tahu, yang tahu Tuhan gitu ya. Tapi kita sebagai gembala itu ya kadang kita harus mendengarkan cerita-cerita mereka, sharing-sharing mereka. Nah, ini saya di FA ini juga sedang Kak, mengalami bukan ujian ya, tapi memang ini ada sesuatu yang Tuhan memang sudah sediakan. Jadi anggota-anggota FA kami itu rumahnya kan jauh-jauh kan. Dan bahkan sekarang ada yang sudah pindah ke Bali, sudah pindah ke Jakarta. Ini sungguhan Jakarta. Iya. Mereka pindah ke Jakarta, lalu ada yang sudah pindah ke kota sebelah, Sidoarjo. Jadi cukup jauh. Nah, saya sebagai gembala itu kadang-kadang saya merasa saya nggak bisa bersama-sama dengan mereka, karena memang ini kayak salah satu teman saya lagi sakit juga hari ini, rumahnya di Sidoarjo juga. Saya tidak bisa bersama-sama dengan mereka pada saat yang sama, maksudnya di tempat yang sama, bertemu dengan mereka. Tapi
satu hal yang saya juga belajar adalah ketika memang saya kan kita gembala bukan superhero ya, bukan seseorang yang super yang bisa berada di tempat mana-mana atau bisa melakukan atau membantu apa yang mereka bisa saat itu juga begitu ya. Nah saya belajar bahwa ada satu hal yang bisa saya lakukan buat teman-teman di FA, yaitu berdoa buat mereka seperti itu kan. Jadi kadang ada juga yang sudah berkeluarga di FA saya, dan saya kan tidak bisa memberikan sharing juga ya, belum bisa gitu Kak ya, karena memang belum pengalaman seperti itu. Nah, yang saya bisa lakukan ya memang berdoa buat mereka seperti itu. Dalam masa pelayanan menjadi gembala, kira-kira apa satu hal yang kan sampai sekarang masih pelayanan, sedang kita lihat sekarang banyak mungkin teman-teman kita yang dulu pelayanan berapi-api, sekarang asapnya aja nggak kelihatan, yang udah hilang dari dunia pelayanan. Apa kira-kira yang memotivasi seorang Kinan sehingga bisa tetap punya semangat untuk melayani? Iya, kalau boleh jujur, semangat untuk melayani itu juga kadang turun ya Kak ya. Saya takut nanti asap saya nggak ada di mana-mana, saya takut. Ya begini Kak, saya kira ketika waktu saya kuliah itu kan saya sambil bekerja dan saya tidak bisa melayani Tuhan. Di situ sebetulnya saya merasa bahwa Tuhan, apakah saya akan pernah punya kesempatan lagi begitu untuk melayani Engkau seperti itu? Karena saya nggak tahu waktu itu ini sampai kapan waktu itu saya kerja di hospitality ya Kak ya, jadi kayak shiftnya bisa sampai 12 jam. Ini ada hotelier juga di sini. Jadi saya nggak tahu gitu, mungkin sampai kapan begitu. Nah tapi waktu itu saya berdoa, Tuhan kalau masih ada kesempatan buat saya begitu, saya rindu begitu Kak. Nah saya kira itu hal yang terus mengingatkan saya bahwa Tuhan udah kasih saya kesempatan kedua. Keberapa ya? Banyak. Tuhan udah kasih saya kesempatan lagi. Jadi saya, buat apa saya menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan kasih gitu loh Kak. Tuhan itu udah baik banget teman-teman ke kita. Coba, ya kan? Tuhan itu udah luar biasa baik gitu. Bayangkan saya kemarin 6 bulan itu pulang pergi seperti itu tidak sakit gitu loh Kak. Maksudnya Tuhan itu udah baik banget. Dia tuh detail, dia tuh anti mainstream ya Kak ya buat kehidupan kita. Terus kenapa kita aku harus mencari motivasi apa ini enggak? Saya cuma melihat Tuhan tuh baik buat kita gitu teman-teman. Kenapa kok kita nggak kasih juga yang terbaik dari kita? Karena kita nggak tahu sampai kapan. Kita juga nggak tahu Tuhan bakal naruh kita atau bawa kita sampai kemana, sejauh apa begitu ya Kak ya. Tapi ketika kita berserah itu tadi, kita mau percaya akan kedaulatan Tuhan, ya kita bareng-bareng sama Tuhan jalan gitu. Iya. Kira-kira kita punya misalnya, ini belum buat closing sih, tapi kira-kira kita punya pesan nggak buat teman-teman kita yang belum melayani? Nah, iya. Tadi kan kita bilang Tuhan itu sudah baik sama kita, jadi kita harus melayani. Iya, teman-teman, melayani Tuhan itu udah tahu ini dari saya, tapi nanti kalau ada yang salah bisa dikoreksi. Melayani Tuhan itu bisa di mana saja, di keluarga kita, ya nggak sih Kak? Kamu kok ragu-ragu gitu Kak? Di keluarga kita, di pekerjaan kita, di bisnis kita, atau di gereja sekalipun seperti itu Kak. Kita bisa melayani pekerjaan Tuhan karena ladang Tuhan banyak banget begitu. Nah, ketika teman-teman memang sudah tergerak, rindu buat masuk, hatinya udah rindu ya Kak, masuk ke pelayanan ya, enggak apa-apa, minta tuntunan Tuhan aja Kak. Iya, soalnya kalau kita cerita, boleh cerita ini Kak? Boleh. Saya ada satu cerita di dalam Alkitab itu tentang Yunus ya Kak ya. Mungkin Kakak juga tahu ya. Yunus itu dia diminta Tuhan untuk pergi ke, iya, siapa itu yang menjawab? Terima kasih. Diminta Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi apa yang Yunus lakukan? Dia tidak mau pergi ke Niniwe karena dia pikir sudahlah, Niniwe kan tempat orang berdosa gitu, ngapain aku kesana lagi. Dia mengingkari apa yang udah Tuhan taruh dalam hidupnya. Kemudian dia pergi waktu itu ke satu kota, kemana? Ke Tarsis ya Kak? Ya, pokoknya di bibir pantai itu dia turun tuh kan, turun. Nggak sampai di situ dia lari lagi, dia naik kapal. Ya kan enggak, dia pergi lagi ke laut, enggak sampai situ di kapal, dia turun lagi di geladak paling bawah, ya kan.
turun lagi di paling bawah. Nggak sampai situ, turun di paling bawah, dia dapat undian gara-gara ada badai. Dibuanglah dia ke dalam laut yang paling dalam. Nggak cukup di situ, apa yang terjadi Kak? Dimakanlah dia oleh ikan besar selama 3 hari. Nah, saya takut enggak. Ini bukan nakut-nakutin ya. Teman-teman, Tuhan itu detail banget. Ketika hati kita sudah terpaut, kita terpanggil untuk pelayanan atau melayani pekerjaan Tuhan di mana saja, lalu kita menolak, melarikan diri seperti itu, ingatlah Yunus. Ada paus. Ada paus. Enggak ya, tapi kita belajar buat taat seperti itu kan. Semangat. Ayo, sudah ada pendaftarannya, sudah terbuka. Iya gitu sih. Dan luar biasa ya, pelayanan kita ini bukan hanya di gereja ya, tapi dimanapun kita berada ya. Pelayanan sebenarnya mungkin ketika kita keluar dari pintu sana itu ya, dimana orang boleh melihat kita itu sebagai orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita ya. Betul. Dan mungkin jangan misalnya hebat di pelayanan, di marketplace nggak jadi berkat juga gimana ya. Oke. Betul. Dan ini ada pertanyaan terakhir ya. Saya bacakan, bagaimana mengatasi rasa intimidasi, rasa berdosa atas kesalahan yang kita lakukan saat menghadap ke Tuhan atau waktu pelayanan. Jadi mungkin misalnya merasa tidak layak tapi ada posisi dalam pelayanan gitu. Misal masih bergumul sama dosa, belum lepas dari keterikatan dosa, jadi bawaannya nggak pantas buat pelayanan atau nggak pantas buat gini. Jadi dia itu melayani tapi masih melakukan dosa, sehingga kadang selalu merasa nggak pantas. Ini agak juga, udah nggak tahu dosa ini. Ya silakan dengan gimana? Iya, teman-teman, sama seperti hati kita, itu pribadi sama Tuhan. Saya kira dosa yang kita perbuat itu juga pribadi ya. Jadi kita yang tahu, Tuhan lebih tahu gitu ya. Nah, saya pernah mau naik ke atas mimbar waktu itu, memimpin sekolah minggu. Lalu di pikiran saya bilang, walah kamu banyak dosa. Ngapain kamu ngajari anak-anak kecil itu? Masa bisa kamu mengimpartasikan yang baik sedangkan kamu banyak dosa? Itu literally waktu kita mau naik ke mimbar. Dan saya langsung menunduk, saya down gitu ya teman-teman. Waduh, apa yang sudah saya siapkan hilang semua gitu. Tapi di titik yang sama, ketika saya menunduk, saya berdoa, Tuhan bilang, kamu berharga di mataku. Itu diingatkan lagi kemarin waktu Jejuju sharing. Wah, kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau tidak berharga, buat apa Tuhan itu mati di kayu salib buat kita, kasih kita keselamatan. Kita itu berharga di mata Tuhan, seperti itu. Dan kalau kita sudah terbuka di hadapan Tuhan, kita mengakui dosa, begitu seperti yang tadi saya bilang, Tuhan itu mengampun, gitu kayak. Tuhan itu mengampun. Memang ada beberapa tanggung jawab atau resiko-resiko yang mungkin kita harus perbuat begitu akibat dari dosa-dosa kita. Tapi yang melayakkan kita itu Tuhan, ya. Yang melayakkan kita itu Tuhan, yang mengurapi kita itu Tuhan, yang mengampuni kita itu Tuhan, ya, bukan intimidasi itu, seperti itu. Jadi saya kira ketika kita memang sudah tahu kita bersalah dan kita masih berkubang di dosa yang sama, ya kita manusia ya, kita berkubang di dosa yang sama, satu-satunya hal yang harus kita lakukan, kita balik ke Tuhan. Soalnya kalau dengan kekuatan kita sendiri, mungkin ini berkaitan dengan kebiasaannya gitu. Kalau kita nggak dengan kekuatan Tuhan, udah pasti nggak bisa, pasti harus minta kekuatan Tuhan gitu. Oke, jadi intinya mungkin bisa saya tangkap di sini ya. Jadi kalau misalnya kita pun sekarang masih ada di dalam dosa, terus merasa tidak layak untuk berdoa, merasa tidak layak untuk pelayanan, harusnya itu sebenarnya tipu daya iblis ya, untuk memisahkan kita dari Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan itu mengampuni kita, harusnya respon terbaik kita ya bertobat, ya tinggalkan dosa itu. Dan yang tadi yang bagus dibilang bahwa sendiri kita nggak bisa, dengan kekuatan sendiri nggak bisa, kita butuh Roh Kudus gitu ya. Nggak usah pakai ayat roh penuh daging lemah, nggak usah, ya. Pokoknya harus ikuti apa yang Tuhan mau, karena kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita melakukan perintah. Ya. Ini Kak Ferdi, ada satu privilege kita itu punya Roh Kudus, ya, yang diberikan oleh Tuhan gitu. Ketika ada di Alkitab dikatakan kalau kamu tidak bisa berdoa maka Roh itu akan
berdoa buat kamu dalam bahasa yang mungkin tidak kita mengerti, mungkin hanya tangisan kita ke Tuhan dan lain sebagainya. Banyak cara untuk kita bisa mendekat balik ke Tuhan. Iya, hati kita ada Roh Kudus. Betul. Dia yang akan memampukan. Oke, kita sudah ada di penghujung ya. Ya. Lebih beberapa menit lagi. Ya. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa Kinan bagikan ke kita semua hari ini. Silakan. Iya, teman-teman, kan kita hari ini belajar bahwa Tuhan itu melihat hati gitu ya. Kalau teman-teman sekarang sudah ada di pelayanan, teman-teman nggak ada pelayanan yang lebih kecil daripada pelayanan lainnya, atau yang lebih besar daripada pelayanan lainnya. Semua di mata Tuhan sama ketika kita dengan hati kita kerjakan buat Tuhan, ya kan? Karena ada tertulis kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan seperti kamu mengerjakannya untuk Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian saya juga nggak mengatakan bahwa bekerja di ladangnya Tuhan itu gampang, ya mudah kok, kamu tinggal datang aja berserah bisa. Ya saya nggak mengatakan bahwa mudah, tetapi Tuhan itu sudah kasih kita kemampuan, Tuhan sudah kasih kita kekuatan. Kalau kita berserah, kita percaya pada Tuhan, Tuhan taruh uknya dan bebannya pun ringan. Ini tidak berbicara soal berat ringan, tapi ini berbicara soal ketika kamu sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan mengerjakan di dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, teman-teman, memang tadi berbicara soal intimidasi, hati dan perasaan itu adalah sesuatu yang mungkin sulit kita kendalikan, begitu ya. Tapi kita juga perlu belajar untuk hidup dengan iman, bukan dengan hati dan perasaan saja, gitu kan? Ya, jadi selamat melekat kepada hati Tuhan. Ya. Apakah tidak ada hal yang kita pelajari hari ini yang tadi itu ada hati apa? Humility dan hati Apa ada? intim dengan Tuhan. Nah, paling tidak juga kita kan sering dengar orang bilang jaga kesehatan, ya toh, jaga berat badan, jaga pola makan dan segala macam. Tapi paling tidak malam hari ini kita belajar satu hal, ada yang penting harus kita jaga, yaitu hati kita, karena Tuhan melihat hati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih.